Bitcoin. Jadi saya mau nanyain tentang lebih ke fikih muamalahnya. Apakah kita boleh berinvestasi di Bitcoin? Oh, lu pemainnya ya? Bukan pemain. Saya mohon pendapat Ustaz. Itu biar saya makin pintar. Oh gitu. Gimana Ustaz? Fadhol Ustaz, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Masya Allah, hayakallah Ustaz. Semoga Allah Masya selalu Allah. jaga antum Ustaz ya. Amin, amin. Tentunya ini bareng sama ada Ogut nih. Ini Bapak konten kreator nasional nih Ustaz. Masya Allah. Di program Takjil kali ini memang narasumber yang bertanya ke Ustadz. Jadi Ana seperti biasa sebagai moderator, apalagi beliau punya banyak pertanyaan seputar macam-macam. Nggak tahu nih Anda siap mengeluarkan kata-kata Bitcoin di hari ini kayaknya udah Seru sih karena big things in 2024 ini. emang iya Bitcoin naik lagi. Mana wujudnya? Nanti kita bahas ya. Wah, Masya Allah. Ya. Jadi buat kawan-kawan tentunya ada privilege juga nih yang di Zoom. Jadi buat kawan-kawan yang ikutan prosesi syuting kita nih nobar live ya. Nobar Tentunya live. bersama guru kita Ustaz Zulkarnain Sunusi hafizahullah taala. Yang dimana di sini sebetulnya tayangnya masih di bulan Ramadan. Ya. Jadi kita colong start karena memang beliau juga sibuk dan kita rekaman lebih awal. Nah, buat kawan-kawan yang ada di Zoom tuh udah bisa nonton langsung nih. Oke. Enak di sini Privilege hidupnya. tuh. Privilege, makanya gabung dikasih Solusi Bisnis Club sehingga mereka bisa join di Telegramnya. Informasi lebih lanjut ada di deskripsi di bawah. Anda orang terpilih, bahkan dibatasin. Masya Allah. Kita mulai saya takjil kita kali ini. Good, silakan Good. Mau nanya ke Ustadz. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ngomongin sama Ustadz nih, saya berdoa dulu boleh ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli kan. Amin. Biar nggak salah ngomong Ya, betul. Ya, gimana Oke. gimana Good? Jadi aku izin bertanya Ustadz, ya kan? Aku ini praktisi bisnis sama keuangan, ya kan? Aku mau nanya tentang bisnis dan keuangan hari Ya. ini, tentang lebih ke fikih muamalahnya, Ustadz. Ya. Nah yang pertama Ustadz, ini kan kemarin kita baru kelar tahun politik ya, Ustadz ya. Wah. Oh ya, lagi panas kan pemilu. Betul. Ya, masih era-eranya memang ini. Betul. H plus sebulan ya. H plus Dari sebulan. pencoblosan ya. Iya. Oke. Terus nanti kan kita di November juga ada pemilu lagi ya kalau nggak salah ya. Kalau putaran Yang kedua ya. Enggak, belum tentu. Bukan. Apanya? Maksudnya yang DPRD nggak tahu kalau deh. nggak salah deh. Iya, Ada iya. sekali lagi ya. Yang jelas banyak pengusaha pada nyalek lah. Nah, banyak pengusaha pada nalek. Nah, pertanyaanku gini, Pak Ustadz. Kalau misalnya kita sebagai Muslim dan kita berusaha, terus abis itu kita mencalonkan diri untuk jadi legislatif, dan tujuannya nantinya adalah untuk dapetin semacam kayak personal branding, dan ujungnya untuk nanti biar lebih lancar lah dalam perbisnisan kita, dan nantinya ya pastinya biar lebih cuan. Untuk hukumnya itu boleh atau tidak, Ustaz? Kalau misalnya dari perspektif Islamnya dan kita sebagai umat Muslimnya. Oh, ini bertahap nih pertanyaannya kayaknya ngeri ini. Dari mulai situ dulu ya, cuan yang dari situ ya. Iya. Oh, fadhal Ustaz, barakallahu fikum. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama begini ya. Ini kalau doa saya sebelum mulai tadi, saya sudah baca doanya. Oh, iya, siap. Ya, jadi memang itu harus kita biasakan sih. Ya. Karena namanya mau berbicara, kadang ada mana-mana sudah terangkai di benak. Tapi begitu ketemu, kadang yang terangkai ini sulit dikeluarin atau kadang lupa gitu. Jadi memang kita selalu memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mohon anugerah. Dan itu cakep sebenarnya di segala makna kehidupan. Ya, termasuk di sektor bisnis dan usaha juga. Jadi kalau terkait dengan masalah niat ya, dibedakan antara sesuatu yang kaitannya dengan bisnis murni, perkara dunia, dengan sesuatu yang ada hubungannya dengan masalah ibadah. Jadi kalau dia terkait dengan ibadah itu disyaratkan padanya keikhlasan. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh seorang mengharapkan dunia di belakang hal tersebut. Tapi kalau dia kaitannya dengan dunia, bisnis, ya memang dia itu bisnis. Cuman dunia ini asalnya dia dibolehkan bernilai ibadah kalau diniatkan dengan sesuatu yang bernilai ibadah pula. Nah, itu dua sudut yang membedakan. Jadi kalau masuk di dalam masalah hal yang terkait dengan kepemimpinan, terkait dengan wilayah, itu kan pengaturan terhadap agama dan pengaturan terhadap dunia sebenarnya.
pengaturan terhadap agama dan pengaturan terhadap dunia. Jadi kalau ada dari sudut-sudut dunia tertentu, yaitu kadang dibolehkan, tapi harus pada sesuatu yang niatnya kepada ibadah. Misalnya pemerintah itu wajib untuk disegani, ya kan? Segani itu kan sudut kewajiban ada dunianya, tapi sudut agama itu menguatkan posisi seorang pemimpin. Ya kalau pemimpin tidak disegani, ya itu repot kan. Makanya singa kalau dia senyum aja nggak ada yang berani dekat walaupun dia senyum gitu kan, sebab dia tahu ini singa gitu kan. Jadi itu kan harus ada posisi tertentu pada seorang pemimpin. Jadi kalau disebut niat tadi, ya mungkin ada sebagian orang yang kadang saya kalau diberi kekuasaan begini atau begini, saya akan misalnya ada kaitannya dengan dunia yang dia sebut. Mungkin itu hal-hal tertentu yang mungkin lepas di lisannya atau di satu momen, tapi di momen-momen lain mungkin ada hal-hal yang baik juga ya untuk masyarakat, untuk negara. Ya, tapi secara umum apa yang keluar dari lisan itu kadang menjadi tolak ukur. Karena itu kata banyak sebagian as-salaf, mereka berkata man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta sesuatu, biasanya itu banyak di lisannya tuh. Sesuatu yang dia cinta itu. Ya, jadi kalau biasanya dunia yang sebenarnya di hatinya banyak dia sukai, itu yang biasanya banyak keluar di lisan dia. Nah, tapi kalau misalnya akhirat yang banyak di hatinya, nah itu biasanya keluar. Tapi seorang yang menempati sebuah posisi, apalagi panutan manusia, dia harus pandai menempatkan dirinya berbicara sesuai dengan kondisi dan keadaan. Ya, jadi kalau kesimpulan dari jawabannya itu kembali kepada niat dan apa yang dia maksudkan. Jadi apakah untuk mengabdi atau tujuannya untuk dunia bisnisnya dia kayak gitu ya? Ya, tergantung dari macam-macam. niatnya ya. Atau ada yang balik modal juga, makanya korup oknum itu. Nah, Kan duitnya udah keluar banyak. saya la haula wala quwwata Iya. illa billah. Ya. Nah, ini Iya. sebenarnya pertanyaan nggak masuk dalam list, tapi ini menarik ketemu dari Ustadz pembicaraannya, dari pembicaraan tadi. Oh, terkait pendapatannya dan uangnya dia. Yes. Sebelum masuk ke situ, Der. Oke. Ini benar-benar ketemu. Let's say kita pebisnis nih, Ustadz. Ini benar-benar ketemunya tuh mendadak. Let's say kita pebisnis. Di dalam bisnis itu kan kita pasti ada zakat mal yang harus kita bayar, zakat fitrah, dan kita juga bisa charity. Terus abis itu ada satu yang menarik, PR, public relation. Banyak sekali kalau kita tuh, apalagi yang bisnisnya itu ada di social media, kita tuh berpikir untuk melakukan sebuah charity, tujuannya untuk PR, public relation. Contoh kayak misalnya kita nyumbang kemana, terus kita blow up, bam. Konten-konten kindness ya. Yes. Kan banyak ya. Yes. Ya tanpa tanpa menyudutkan lah, misalnya kayak ada konten kreator Hasan JR, Richard Theodore, Yes. Willy dan seterusnya itu ya. Ya, yang giveaway Ya, atau ya. sumbang dan lain-lain. And secara data di Indonesia, konten-konten seperti itu it works for PR campaign. It works, maksudnya orang tuh ter-attract sama konten-konten kindness. Ya, kasih 500.000, kasih Yes. challenge, kasih hadiah Betul. Rp1 juta nggak ngapa-ngapain gitu ya. Sumbang kemana yang lagi ada konflik dan lain-lain kayak gitu kan. Tapi direkam ya. Direkam. Nah, pertanyaannya, Ustadz, kan kalau misalnya kita kan semuanya innamal a'malu binniyat kan. Nah, kalau misalnya kita sebagai pebisnis, kita bedain antara mana yang untuk PR, mana yang untuk memang kita mau simpelnya zakat mal, terus habis itu kita mau charity, amal, infak, sodakoh, dan lain-lain. Kalau misalnya yang infak, sodakoh yang memang benar-benar buat personal tidak kita blow up, ya kan? Tapi kita melakukan juga public relation di blow up seperti itu dengan tujuan kita adalah ini for business. Ini adalah public relation cost. Apakah diperbolehkan dan apakah berdosa kalau ngelakuin hal seperti itu? Jadi bukan konten kita giveaway semua, enggak, tapi kita ada konten yang giveaway buat PR-nya, tapi di belakang layar yang tidak kita blow up, kita tetap kasih infak, sodakoh, zakat mal dan lain-lain sesuai dengan tuntunan agama, tapi kita nggak blow up. Nah, yang bagian ini nih, apakah diperbolehkan? Dan jika tidak diperbolehkan, apakah kita untuk melakukan campaign seperti itu dosa atau tidak, Ustaz? Luar biasa, Mas. Masya Allah, Iya. cakep. Jadi Pertanyaannya cakep. kontemporer sekali di era sekarang nih, banyak yang gaya-gayanya begitu, giveaway gitu-gitu ya. Betul. Masya Allah, fadal, Ustaz. Ya, Masya Allah. Jadi pertama begini, ada dua sudut ya. Sudut yang pertama dari sudut syar'i. Sekarang kalau seorang berbuat suatu kebaikan,
Apakah boleh dia tampilkan kebaikan itu? Dia umumkan. Dia beritahu orang saya berbuat begini dan begitu. Ya ini pada asalnya perbuatan itu kalau dihukum syar'i itu kita tidak memperlihatkan ke orang lain. Sebab itu bagian dari menjaga amalan. Kemudian menghindarkan amalan dari riya dan seterusnya ya. Tapi ada satu sudut, kadang itu diperbolehkan oleh syariat, malah kadang diwajibkan pada sebagian hal. Ya sekarang pemerintah dia sudah menyantuni berbuat ini dan seterusnya, tidak ditampakkan. Nah, itu nggak benar. Sebab ada kadang sudut kewajiban supaya rakyat tahu bahwa pemerintah berbuat hal yang baik, manfaatnya apa? Masuk ke hati mereka kecintaan kepada pemerintah dan kepercayaan kepada pemerintah. Dan ini sudut, ini penting di dalam agama. Makanya apa yang dengannya suatu kewajiban menjadi sempurna itu juga menjadi wajib gitu. Nah, ya kalau dia sekarang misalnya lembaga pengumpul zakat misalnya kayak Basnas misalnya, terus Basnasnya diam-diam aja nyelurin gitu, kan jadi dicurigain. Betul. Ya kan? Ya. Dia harus menampilkan bahwa saya itu bentuk pelaporan namanya, bukan pamer-pameran, ya kan? Nah, sama kalau kita dari sudut ini bukan negara ini ya, non negara, misalnya diberi amanah, kita sebagai orang yang diberi amanah kan harus melaporkan, Betul. atau harus memberitahukan bahwa kita sudah menunaikan amanahnya begini dan begitu. Ya, jadi itu hukum syar'inya sebenarnya. Di sudut penerapan mana yang bisa diterapkan atau mana yang bisa ditampilkan, mana yang tidak bisa ditampilkan. Nah, itu ada beberapa ketentuan-ketentuan. Jadi ketentuan yang pertama kita harus selalu menjaga niat ikhlas, itu satu. Kemudian yang kedua kita selalu memelihara bahwa yang kita lakukan itu asalnya itu kita buat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab itu akan lebih sempurna dari kebaikannya. Kemudian yang ketiga ada keseimbangan. Jangan berlebihan. Sebab ini kadang niatnya bagus ya. Oh ini ana memang bersedekah ini ikhlas karena Allah. Tadi saya nggak mau sembunyikan. Apa tadinya saya nggak mau tampakkan, saya mau sembunyikan. Tapi saya pengen teman-teman saya yang lain bersemangat juga melakukan hal ini. Saya ingin memberi contoh yang baik. Saya ingin dapat pahala man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha wala yanqusu min ujurihim syai'. Siapa yang memberi contoh dengan contoh yang baik, dia dapat pahala orang yang mengerjakannya, orang yang mencontohnya, dan orang yang mendapatkan pahala orang yang melakukannya dan tidak mengurangi pahala mereka. Oh, saya ingin dapat memberi contoh yang baik, saya dapat pahala. Betul, niatnya bagus, tapi kadang karena berlebihan datang syaitan menunggangi. Akhirnya kadang kalau ada sesuatu tidak penting pun dia juga tidak ada maslahat syariat pun ditampakkan. Nah, ini kan sudah hal yang kurang bagus gitu. Jadi controlling itu penting. Ya. Kemudian sudut pentingnya juga di situ. Kadang kita harus saling tukar pikiran, paling tidak mengambil nasihat dari orang-orang yang ahli atau orang yang ahli di bidang agama atau di bidang yang kita kerjakan di bidang itu, apakah ini cocok untuk ditampilkan atau tidak dan seterusnya. Mungkin dengan hal tersebut bisa terkontrol dan terukur mana yang boleh, mana yang tidak dibolehkan. Barangkali begitu ringkasnya. Hati masalahnya berat, Pak. Hati ya. Pemerintah bukan tadi yang nyumbang-nyumbang itu? Enggak, kan bisnis kita sendiri. Oh, misalnya. bisnis sendiri. Buat PR activity kan. Iya, bagus sih. Memang saya udah incar dari lama pengen kayak begitu, tapi agak deg-degan memang. Nah, ini yang menariknya nih. Iya. Kalau misalnya kita yang buat ke PR activity tersebut, kita memang tujuannya ini saya nyumbang bukan untuk keikhlasan nyumbang, tapi ini for business, buat PR activity. Makanya ada istilah CSR kan? Semacam itulah. Karena CSR juga ada undang-undang ya kan untuk diwajibkan CSR berapa gitu. Kita keluarin cost ini adalah untuk PR kita, untuk marketing campaign kita. Jatuhnya seperti itu, Ustadz. Dan kita memang membedakan niat di hatinya, Ustadz. Oh, kalau misalnya yang ini nyumbang, itu gua memang usus bisnis. Bukan untuk pahala, bukan untuk mendapatkan apapun itu. Nah, yang untuk pahala dan mendapat apapun itu disembunyikan, Ustaz. Nah, pertanyaanku simpelnya, boleh nggak kita ngeluarin uang tanpa ngeharapin pahala, tanpa niatnya untuk kebantu Jadi keikhlasan? returnnya atau ujung-ujungnya buat ke brandnya bahwa citranya jadi baik. Ujungnya dunia. Iya sih memang. Ujungnya Iya, dunia. iya, Jadi iya. kita ngeluarin cost untuk dunia, ini bukan amal, tapi ini adalah marketing cost.
Cost adalah expense lah. Agar brand kita jadi awareness Yes. jadi lebih dikenal apa segala macam gitu, Ustaz. Ya kalau dari sudut boleh aja. Kan Oke. dia sudah memastikan ya, saya memang ini bisnis. Ya memperbesar bisnis saya. Cuman dari sudut dia dapat pahala apa enggak, itu menjadi masalah dia. Oke. Terus sudut yang lain, amalan akhirat. Oke. Amalan akhirat itu kalau dia memang murni amalan akhirat, itu enggak boleh dikhususkan untuknya dunia. Tapi kalau amalannya amalan umum, bisa akhirat dan selain akhirat, kita pakai untuk dunia misalnya, boleh aja, nggak ada masalah. Oke. Tapi kalau amalannya untuk akhirat, misalnya zakat itu kan amalan akhirat, tapi kita pakai untuk dunia, itu nggak boleh. Oke. Dia karena memang terikat dengan ketentuan ibadah. Oke. Ya. Oh, Masya Allah. Berarti selama aturan yang itunya amalan akhirat, jangan dibuat seperti itu niatnya, Ustaz ya. Tapi kalau memang kita pisahin niatnya bahwa ini bukan amal, ini jatuhnya campaign saya di public relation, nggak ada masalah, Ustaz ya. Nggak ada masalah. Cuman kalau saya nasihatkan, dimasukkan padanya niat-niat yang baik. Oke. Misalnya saya niat tersebut untuk membantu masyarakat juga, ya kan, meringankan orang-orang yang kesusahan. Ambil hal-hal yang ini aja. Ini memang bisnis saya, tapi dengan bisnis saya secara umum saya juga membantu orang supaya orang itu bisa makan dari saya. Ya supaya kita jangan sebagai pebisnis jangan luput dari pahala. Kan sayang juga kan masa bisnis gak dapat pahala. Jadi nggak cuma teroptimasi brandnya doang, Diselipin tapi lah iya, niatnya. tapi mereka juga dapat manfaat gitu. Nggak cuma sekedar bakar-bakar duit gitu kan, tapi betul-betul ada unsur bantuannya gitu, Gus. Tapi praktekannya susah juga ya, Iya, jaga di susah sih hatinya memang. ya. Kayak mau nambah ini kayak gue harap awareness gue naik gitu. Itu nggak gampang lah ya kan. Tapi coba kita pakai tadi Ustadz udah nyampaikan di awal juga, pada dasar sesuatu yang dunia boleh atau mubah sampai ada Mubah dalil yang gitu terlarang gitu ya. Oke. Begitu, Mas. Hati itu memang luar biasa tuh. Susah, Ustaz. Jadi hati itu dia gimana ya? Dia settingannya itu settingan kayak ringan gitu ya. Ringkas tapi di dalam hati, tapi pengaruh ke amalan itu luar biasa. Karena itu kata sebagian salaf, rubba amalin sagir tukabbirhun niyah wa rubba amalin kabir tusaggirhun niyah. Oke. Kadang amalannya kecil tapi menjadi sangat besar karena niatnya. Dia cuman kasih minum seekor anjing masuk surga. Masya Allah. Ya kan? Ada amalan besar tapi menjadi kecil karena niatnya. Jihad fisabilillah, mati syahid, mati terbunuh dan perang, tapi niatnya ingin dilihat orang supaya pemberani. Wah, nggak jadi tuh. Jadi disebut dalam hati, subhanallah, orang yang paling pertama dipanggang dalam api neraka. Jadi itu niat itu luar biasa. Jadi karena itu memang fikih niat ini dinilai ibadah. Itu nilai muamalah ya. Muamalah ini harus selalu direkatkan dengan ibadah juga supaya jangan sampai muamalah kita jadi dunia saja kan. Kalau dunia saja repot juga kita sebagai seorang muslim hidup, kita memang beramal untuk akhirat, tapi luput dari banyak hari-hari kehidupan disebabkan tidak ada niat-niat yang baik gitu pada usaha-usaha Oh, kita. Masya Allah. Masya Allah, Ustaz. Menjawab itu. Iya, menjawab yang aman ya. Berarti ya kesimpulannya boleh tapi sayang aja. Sayang, Sayang kan kita aja. juga nggak tahu nanti keukur nanti kita di akhirat nanti kan amal mana yang akan membantu kita kan. Iya, benar. Masya Allah. Ada pertanyaan lagi, Anda kayaknya banyak unek-uneknya nih kayaknya nih. Jadi sayang aja kalau beramal cuman tujuannya untuk uang. Oh, siapa Good kalau boleh tahu? Oke, fokus ya. Nah, nggak itu Nggak boleh, pertanyaan nggak boleh. gue nggak nyindir siapa. Ini bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan. Bukan berarti gibah juga di luar Ramadan juga dibolehkan, nggak boleh juga Nggak boleh, gitu ya. nggak Tapi boleh. ini mesti kita harus jaga banget nih bulan Ramadan nih. Oke. Iya. Jadi kesimpulannya nggak boleh. Maksudnya sayang aja kalau Ya. beramal hanya untuk uang. Nah, bridging. Gimana? Ngomongin tentang uang. Nah, Stat, jadi akhir-akhir ini kita syuting sih sebelum Ramadan ya, dan itu lagi booming banget Bitcoin atau cryptocurrency. Oh, Stat. lu pemainnya ya. Bukan pemain. Pengamat, Saya- praktisi. Saya yang buat ya. Enggak, bukan saya yang buat. Embo tuh Amerika Satoshi Rusia. Nakamoto namanya. Oh iya iya. Oke. Anonymous. Ah, Ya. oke. Apa yang lu mau tanyain? Jadi saya mau nanyain tentang lebih ke fikih muamalahnya. Apakah kita boleh berinvestasi di Bitcoin? Jadi kita ngambil dua perspektif dulu, Stat. Jadi Bitcoin ini bisa orang lihat sebagai pengganti currency, Mata atau uang. mata uang, Mm-mm. atau kita lihat sebagai commodity. Commodity itu adalah ya kayak cabe, kayak apapun itu yang bisa kita beli untuk investment, kayak gitu ya. Nah, sebelumnya aku udah riset beberapa, Stat. Jadi tujuan aku nanya ini untuk memperkaya perspektif aku dalam melihat isu ini dari perspektifnya Ustadz. Nah, kalau dari surat edaran MUI, ya kan, ada beberapa ketentuan hukum yang dibilang sama MUI. Nih gue sambil nyontek.
Poin pertama adalah penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung goror, doror, dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Itu untuk cryptocurrency. Jadi menurut MUI, cryptocurrency as a currency atau sebagai mata uang itu haram. Karena udah ada rupiah dan udah Betul. penguasa regulator udah bikin bahwa ini ada rupiah gitu. Betul. Oke. Nah, yang kedua adalah cryptocurrency sebagai komoditi atau aset. Nah, kalau menurut MUI tidak sah diperjualbelikan karena mengandung goror, doror, kimar, dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan kepada pembeli. Itu dari MUI ya. Nah, selain dari MUI, aku juga ngecek dari namanya adalah, teman-teman bisa cari Syariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency and Blockchain. Ini dibuat di tahun 2017 sama Mufti Muhammad Abu Bakar. Nah, yang menariknya di sini adalah ada beberapa pandangan yang membolehkan, ada beberapa pandangan yang tidak membolehkan. Nah, di sini aku coba bacain ya. Ini ada dari Grand Mufti of Egypt, ya kan? Dia bilang Bitcoin ini tidak boleh. Kenapa? Bitcoin is easily used for illegal activity. Ya kan? Jadi Bitcoin gampang digunakan untuk illegal aktivitas ilegal. Contohnya kayak people use Bitcoin largely for illegal and non-syariah compliant purposes to avoid and hide themselves from government and relevant authorities. Iya. Jadi buat jadi kayak pencucian uang lah. Kayak pencucian uang. Yang kedua, Bitcoin itu intangible atau tidak berwujud and can only be used through internet. Jadi cuma bisa digunakan di internet. Yang ketiga, Bitcoin allows tuh mempersilahkan. Bahasa Indonesia apa allows ya? Banyak dipakai untuk money laundering and fraud. Bitcoin has no central authority that monitors its system. Jadi nggak ada semacam kayak central. Iya, regulator. Iya, regulatornya lah, central entity gitu. Nah, sementara di sini ada banyak, teman-teman bisa lihat sendiri di Google, PDF-nya ada. Sementara ada yang memperbolehkan, ya kan? Beberapa alasan yang memperbolehkan adalah treated as value thing among the people. Artinya, ada beberapa komunitas yang setuju bahwa Bitcoin itu adalah sesuatu hal yang memiliki nilai. Komunitas ya? Ya. Bukan rakyat yang memang terregulasi ya? Betul. Oke, minor juga berarti ya? Benar. Kenapa lu tanyain? Oke, anyway, lanjut. Accepted as medium of exchange by all or substantial group of people. Jadi diakui sama substantial atau beberapa group of people itu adalah medium of exchange. Oke. Buat bertukar gitu. Yeah. Yang ketiga, ada measurable value-nya. Dan yang keempat, unit account-nya. Jadi bisa ketahuan itu jumlahnya tuh berapa. Gitu. Nah, ini kan ada dua perbedaan pendapat Stat ya. Waduh. Masya Allah. Masya Allah. Bawa ijtihadiyah nih, ngeri banget emang nih Aldio. Enggak, saya mau nanya lebih ke ini sih, lebih ke buat saya pribadi ya. Kalau untuk orang lain sih ya terserah aja gitu. Nah, kalau beberapa saya belajar ya Stat ya. Kalau misalnya salah tolong tolong dikoreksi gitu kan. Kan di sini saya mau belajar dan mendapatkan solusi dari kasih solusi. Masya Allah. Solusi dari Ustadz aja. Saya kan hanya memoderasikan acara ini ya. Oke, nah kalau dari saya riset sama nanya beberapa guru agama, kan saya diajarin bahwa ada syarat agar barang yang diperjualbelikan sah. Ini sebagai perspektifnya mal as wealth ya. Mal tuh kekayaan ya, Ustadz ya. Atau barang berharga untuk investment. Satu, barangnya ada. Bitcoin tuh ada sebenarnya, walaupun tidak physically. Iya, berarti nggak ada. Kan ada tuh berfisik, berwujud. Bagaimana dengan kalau misalnya ada Microsoft Word atau Microsoft Excel diperjualbelikan? Kan sama-sama digital data. Itu pertanyaanku. Oke. Pertanyaanku. Iya. Aku. Oke. Kedua, suci. Ya kan? Jadi nggak ada najisnya di Bitcoin gitu loh. Tiga, memiliki manfaat secara adat, kesepakatan masyarakat dan diperbolehkan secara syariat atau manfaat sesuai maqasid syariat, tujuan dibentuknya. Mampu diserahkan, syaratnya ada. Dimiliki oleh orang yang berakad. Jadi kalau misalnya kita jual beli Bitcoin itu ada akadnya kayak, oh ya udah saya beli, kamu beli, kirim gitu kan. Jenis, kadar, sifat barangnya diketahui oleh orang yang berakad udah.
Nah, jadi simpelnya kalau dari pembelajaran saya dan bisa salah ya teman-teman ya, dan mohon arahan. Bitcoin itu kalau untuk mal, untuk sebagai komoditi itu diperbolehkan dengan alasan barangnya ada, walaupun secara intangible, suci bukan najis, memiliki manfaat, orang bisa jual beli, bisa gunakan Bitcoin, mampu diserahkan, bisa dimiliki, dan ketika transaksi jelas jenis ada kadarnya. Mau kita kasih 0,1 Bitcoin, 0,0001 Bitcoin, ada kadarnya. Nah, saya mohon pendapat Ustadz. Itu biar saya makin pintar. Oh gitu. Jadi bisa diatur ya. Bisa 0,01. Bisa. Bisa Itu diatur. namanya fractional. Oh. Di fraction. Kayak kuenya 1,5 gitu. Suka-suka kita aja ya. Tapi sekarang Bitcoin kok hancur banget ya, God? Masya Allah. Hancur dari mana? Dari 52K ini ya. Oh gitu ya. Oh gitu. Berarti bakal naik lagi dong. Ya aduh, saya nggak bisa, nanti pom-pom. Iya. Gimana Ustaz? Fadhol Ustaz, barakallahu fikum. Ya, jadi Bitcoin ini kan sudah pernah kita bahas ya di Ya. beberapa ini dikasih solusi ya. Dan kita sendiri terangkan tentang apa namanya sudut syar'inya. Cuman apa yang dibaca tadi itu dan dibahasakan ada pendapat yang tidak boleh dan ada yang membolehkan, pada dasarnya sama aja semuanya. Kan yang membolehkan melihat ada suatu fisik, ada sesuatu yang ada gitu. Sedangkan yang tidak membolehkan, mereka bilang itu padanya ada gharar, sesuatu yang tidak jelas. Padanya ada darar, mengandung bahaya, ada kimar, judi, gambling, terus ada namanya sil'a, dia tidak memenuhi syarat sil'a. Itu dibahasakan dengan mal tadi ya, itu lebih spesifik, lebih cocok dengan bahasa sil'a di bahasa MUI tadi. Sebab mal itu ada mal yang fisik, ada yang maknawi juga, hak cipta, paten. Itu kan harta juga namanya, harta. Betul, dia nggak ada fisiknya juga, tapi harta betul, orang tahu itu sebagai harta kan. Nah, sama di kita bersyirikat saya punya modalnya nggak kelihatan, nggak tertulis, nggak ada duit saya bisa letakkan di sini, tapi saya punya wajah, saya ngomong ke orang sekali orang itu bisa dengar. Nah, itu harta juga. Iya. Value ya. Kayak personal branding. Personal branding ada value-nya. Jadi maksudnya dari sudut harta itu mungkin kan ada fisiknya tuh tanpa fisik. Cuman sekarang Bitcoin ini dari mana asal usulnya tiba-tiba punya nilai gitu lah. Apa yang membacking dia? Kalau dia di negara, sudut apa yang misalnya mata uang ya, setiap negara ada mata uangnya, karena negara itu, tanahnya negara itu aja sudah aset gitu loh. Iya betul. Iya gitu. Tanahnya negara itu aja sudah aset untuk ada dia memiliki mata uang. Ya, apalagi kalau misalnya keahlian negaranya aja kan itu banyak skema dimaklumi. Jadi maksudnya Bitcoin ini dari sudut terpenuhi ketentuan sebagai harta, bisa ditransaksikan, terpenuhi syarat jual beli dan terhindar dari hal-hal yang diharamkan di bab jual beli, itu yang harus dipastikan. Makanya MUI itu tegas memberi fatwa tidak boleh, karena mereka memandangnya itu sudut yang cakupannya luas. Ya, dilihat di fikih tata negara, makar. Kan banyak orang yang bikin, kita di Indonesia aja dulu itu sering beli bunga tadinya nggak ada harganya, tiba-tiba melonjak tinggi jadi puluhan juta. Begitu sudah ini tiba-tiba jatuh semua harganya. Itu siapa yang ngatur kayak gituan itu? Itu hal-hal yang seperti itu kan doror yang berbahaya. Kemudian belum lagi makar-makar internasional oleh orang Zionis dan sebagainya di belakangnya, ada bank-bank besar. Ini kan semuanya dimaklumi. Makanya sudut pandang itu harus kita perhatikan. Ketika kita mau masuk di sudut membesarkannya, ini sekarang pihak yang diuntungkan di sini siapa? Kita sebagai MUI itu bicara sebagai sebuah negara di Indonesia ini. Kita di Indonesia tidak diuntungkan sama sekali dengan itu. Justru kalau dari sudut kekuatan ekonomi di sektor real yang barangnya ada, itu asalnya yang kita pakai. Sesuatu yang maknawi itu yang hal-hal yang dimaklumi. Ya, tapi pada dasarnya bermuamal itu di sektor realnya. Sesuatu yang ada yang fisiknya, atau dia sesuatu maknawi didukung oleh fisik yang jelas. Kayak gitu. Jadi itu mungkin gambaran ringkasnya bisa mengcover mungkin apa yang disebutkan. Ada yang menarik dari Pak Ustadz tadi bilang, ya kan? Ini makasih banyak Ustadz, jadi ngasih tambahan satu ke saya kan, perspektifnya. Jadi saya makin pinter gitu kan. Masya Allah. Emang selalu diundang kasih solusi, pulang makin pinter.
Tapi ada yang menariknya ini, Ustadz. Tadi Ustadz state itu artinya ucap bahwa ada namanya tidak ada underlying asetnya di Bitcoin ini. Fiat kita atau rupiah, bukan rupiah, jangan. Pokoknya fiat money sekarang atau uang kertas sekarang, pada dasarnya kan juga tidak ada back atau, ntar nih gue agak bingung istilahnya. Pack itu tuh artinya di backup sama sesuatu. Jadi di tahun 1970-an, sebelum 1970-an, uang kertas kita tuh di backup sama gold atau emas. Ya. Gue lupa berapa hitungannya, Der. Jadi misalnya lu punya $100 gitu. Nah, $100 itu merepresentasikan kepemilikan lu di bank gold sekian gram, kayak gitu kan. Nah, sementara negara-negara yang bukan US itu gue bentar ya. Gue agak susah. Jadi di back-nya mata uangnya pakai dolar, yang dimana dolar itu di back sama gold. Jadi ada underlying-nya. Tapi sejak 1970-an, ya kan, itu ada Presiden Nixon di US. Dia memutuskan untuk dolar itu tidak di back lagi atau tidak di cover backup, yaitu sama gold. Berarti artinya apa? Dolarnya udah nggak ada backup goldnya. Sementara mata uang negara-negara yang bukan adik kuasa waktu perjanjian Bretton Woods abis di World War II, Perang Dunia Kedua, itu yang backnya ke dolar mata uangnya, berarti kehilangan double tuh. Iya, dua-duanya. Goldnya hilang, terus dolarnya juga makin nambah printing, si mata uang negara-negara lainnya juga makin turun, nggak ada backnya, kayak gitu kan. Nah, sementara kenapa dulu kita itu dibikinnya ada back goldnya? Karena ada satu unsur dari gold yaitu scarcity. Jadi gold itu, emas itu kan memang secara kelangkaan tahunannya nambah 2%, tapi itu kan karena nambang baru. Bukan gold yang tercipta di dunia ini sebenarnya kan supply-nya dianggap asumsinya fix gitu kan. Nah, itu diperbolehkan, Ustadz, ya kan? Underlying-nya nggak ada sebenarnya dari fiat itu. Tapi kalau Bitcoin ini memang underlying-nya nggak ada government yang ngurus, nggak ada entity-nya, tapi dia punya supply yang fix di 21 juta koin. Nah, di situ kan membuat kita itu sebagai manusia yang dimana kita mencari scarcity untuk kita mengamankan aset kita. Nah, pertanyaannya simpelnya, Ustadz, kalau Bitcoin alasannya nggak ada underlying-nya, bagaimana dengan aset investasi di uang kertas kita? Maksudnya buat exchange-nya kita uang kertas tersebut yang tidak ada back-nya, yang dimana bisa di-printing terus dari angin. Iya, cakep sebenarnya. Jadi ceritanya itu udah cakep. Jadi kalau cerita dari dolar tadi, gimana dia sekarang nyetak aja, gak ada backnya, itu kan akan seperti itu juga. Jadi dari ini melahirkan ini. Jadi sebenarnya arahnya itu munculnya dari pihak yang memang mereka berada di sektor itu. Jadi baik, itu satu sudut. Sudut yang kedua, untuk menentukan nilai itu banyak hal. Jadi bukan masalah fisik aja, sesuatu fisik yang menguatkan nilai. Tapi tadi saya sebut nilai-nilai itu yang berbentuk harta itu banyak. Sebagai negara dia punya makna-makna lain ya di sudut negara yang bisa mendukung dari aset dia. Nah, itu semuanya bernilai harta juga, bisa dinilai harta. Cuman kalau seperti Bitcoin tadi tidak ada negara yang melindunginya. Ini kan sudah satu sudut ya tidak aman. Ya, terus yang kedua, kalau dibilang dia supply-nya fix misalnya 21 juta koin. Itu kan sebenarnya orang juga bisa bikin hal yang sama, ya kan? Bikin hal yang sama, kemudian kalau dia punya dengan segala perangkat, dia bisa mengatakan yang saya buat ini punya nilai, habis aja orang-orang akhirnya seperti itu juga. Terikut, belum lagi digoreng dan sebagainya gitu ya. Jadi itu dibedakan antara mata uang yang berjalan, itu di backing oleh negara. Negara itu suatu perangkat, di dalamnya banyak sektor-sektor ekonomi dan kekuatan-kekuatan. Beda dengan sesuatu yang dibuat tidak di backup oleh negara. Karena itu dari sudut itu berpisah atau berbeda di dalam membicarakannya. Kemudian banyak sudut lain sebenarnya. Yang harusnya kita nanti kepanjangan ya. Dan sesimpel ini izin Ustadz Afwan, kayak misalnya tadi Ogus sempat bilang bahwa duit ini uang kertas bisa dicetak apa segala macam ya. Kayak sama halnya dengan mungkin beberapa tahun lalu APBN kita 3.000, nanti Bank Indonesia untuk mencataknya apa segala macamnya ditentuin sekian, naik lagi jadi 3.300 APBN-nya, Bank Indonesia cetak lagi apa segala macamnya.
yang istilah tadi lu bilang bahwa dicetaknya lewat angin, nggak tahu tinggal cetak terus ya. Tapi kan seenggaknya kan memang itu udah diregulasikan di negara sih sebenarnya. Poinnya itu. Jadi kalaupun disahkan sebagai ketetapan, itu pun yang menetapkan adalah sebuah negara. Nah kalau tadi kan meskipun ada fix 21 juta, tapi apakah di bawah dari kekuasaan dan penjagaan? Nah itu yang jadi persoalan. Makanya ketika ada hal-hal seperti itu, banyak terjadi misalnya oknum-oknum penipuan atau mungkin apa segala macamnya. Ini yang nanggung siapa? Penggorengan terjadi naik turunnya, ini yang mengcover siapa? Itu kali Ustadz yang mungkin jadi persoalannya. Ya, tapi ada satu sudut, sesuatu yang selalu ada fisiknya, itu pasti lebih bagus daripada sesuatu yang tidak ada fisiknya. Karena itu dari masa dahulu kan ada emas, ada perak. Itu asalnya orang manusia bertransaksi, suatu dilihat dan disebutkan di akhir zaman itu akan selalu ada emas dan perak itu. Dan di akhir zaman emas itu melimpah. Ya, jadi kalau dibilang ini orang-orang punya gunung emas, dikasih emas pun nggak mau nerima di akhir zaman. Ada kan di sebagian hadis. Jadi itu akan terjadi kejadian-kejadian itu. Jadi maksudnya bahwa ini masalah mata uang ini sudutnya banyak pembicaraannya. Ada hal yang terkait dengan politik negara, ada hal yang terkait dengan masalah sudut syar'i, kemudian ada yang terkait dengan masalah kondisi atau di mana tempat digunakannya. Jadi banyak hal yang mengitarinya. Jadi kalaupun tadi ada pendapat yang mengatakan boleh, ya saya nggak mengatakan dia misalnya salah mutlak begitu kan, tapi itu di kondisi apa, ketentuannya apa yang menyebabkan dia mengatakan bolehnya, kayak begitu. Tapi para ulama yang mengatakan tidak boleh, itu nampak bahwa itu pendapat mereka lebih kuat, lebih beralasan, lebih cakep gitu. Iya, barakallahu. Dan tadi suka juga sih ada istilah makar juga Ustadz ya. Membayangkan ketika memang ini ternyata udah makin meluas dan lain sebagainya, akhirnya merauk atau mungkin menutupi nilai rupiah itu sendiri, akhirnya malah jadinya negara melihat bahwa oh ini ada unsur makar nih, mau mengganti Bitcoin atau mengganti rupiah dengan Bitcoin gitu ya. Ada negara-negara yang dari beberapa tahun itu simpanan emasnya nggak bertambah, tapi dia bertambah dari sudut investasinya di negara-negara lain. Nah, itu yang membuat mata uang mereka nggak pernah berubah, kayak nggak ada inflasi gitu. Nah itu sudut lain lagi. Stabil tuh ya, nilai mata uang nggak turun ya, masya Allah, nggak depresiasi. Ya baik. Aji, masya Allah, syukran, jazakallah khair, barakallahu fikum. Kita masuk ke Zoom ya. Di line Zoom mungkin ini teman-teman yang misalkan nontonnya adalah tepat di bulan Ramadan atau bahkan lewati bulan Ramadan, artinya Anda melewati privilege yang memang dibuat sama Kasih Solusi, yaitu Kasih Solusi Business Club. Kita punya satu klub atau community yang isinya memang banyak kawan-kawan diberikan informasi seputar ikutan syuting, behind the scene, tentunya program-program yang memang kita rekam dari sebelum Ramadan, tayang di bulan Ramadan. Mereka juga sudah hadir di tengah-tengah kita lewat Zoom. Nah, jadi kita berikan kesempatan buat mereka untuk bertanya kepada Ustaz Zulkarnain Sunusi hafizahullah ta'ala. Ada dari nama akun Zoom-nya Muslimah. Bismillah. Ustadz dan segenap tim penyelenggara, semoga Allah limpahkan rahmat. Oke, kita lemen cepat aja. Izin bertanya Ustadz, bagaimana bermuamalah yang seharusnya? Ana sering menemui beberapa oknum yang dibilang sudah ngaji dan banyak ilmu. Tapi muamalah dengan kami yang masih awam, kadang jadi seperti eksklusif begitu Ustadz. Terlebih yang sudah banyak ilmu, alumni sana-sini dan lain sebagainya, malah bermuamalahnya jadi kaku dengan orang yang baru belajar seperti tidak mengajak ngobrol, padahal tinggal di tempat sama, bahkan makan bersama pun, tanpa obrolan. Tapi jika di sesama kalangan ya tidak demikian. Wow. Apakah memang dalam syariat diatur antara komunikasi para penuntut ilmu dengan orang awam? Ada batasannya Ustadz? Wah ini memang seru sekali ya. Apalagi datang pengajian ya, ada yang udah pakai cadar, ada yang belum langsung. Gitu Ustadz. Gue di mana? Mau diselesaikan. Oh good, sorry. Boleh lihat celananya udah naik belum? Waduh, dia bawa mata kaki nih. Oh silakan keluar. Oh iya. Itu melambangkan seperti itu. Jangan dicontoh ya. Fadhol Ustadz, barakallahu fikum. Ya memang ini fenomena yang kita alami ya. Saya mengalami itu sudah lebih 20 tahun gitu. Waduh, iya. Pernah ada hal yang sampai sekarang saya masih ingat, karena waktu itu saya turut bersedih sekali, hati saya itu terasa perih banget dengar kejadian itu. Ada seorang teman, dia sudah berusaha ngajak istrinya untuk hadir majelis taklim apa segala macam. Begitu hadir majelis taklim, mau hadir gitu, pulang sumpah nggak mau hadir lagi gitu.
Jadi itu kan membuat saya agak sedih waktu itu. Sampai saya 2 kali kajian itu saya cuma nasihatin teman-teman ini bahwa di muamalah itu kita harus memperbaiki. Jadi kadang ada sebagian teman-teman belajar, alhamdulillah bagus, banyak yang baik juga ya. Dan ini yang disebut oleh penanya tadi, jangan dianggap itu terjadi di mana-mana. Itu kasus terjadi mungkin di beberapa tempat. Ya, terjadi di beberapa tempat. Yang selalu kita yakin orang yang belajar agama itu akan lebih indah hidupnya, lebih bagus. Harusnya kan dia lebih bisa menjadi rahmat untuk semua orang kan. Ya, saya tidak berkata diterima semua orang atau dia bisa gaul sama semua orang, tapi saya bilang menjadi rahmat untuk semua orang. Itu bahasa lebih cakep. Ya. Karena kalau kita bilang menjadi rahmat untuk semua orang, artinya dia berperilaku kepada semua orang yang hal yang sesuai dengan syariat. Ya, jadi apa yang diterangkan kadang memang ya kalau terhadap orang awam nggak boleh kita membuat agama itu terasa kayak kaku, apalagi membuat mereka lari. Bahkan Nabi SAW itu pernah menegur seorang sahabat, beliau mengimami manusia terlalu panjang gitu. Maka beliau berkata, inna minkum munafirin, di antara kalian ada orang-orang yang membuat manusia ini lari. Dan Nabi SAW ketika mengutus 2 duta besarnya ke Yaman, ini sebagai wakil Nabi, ini penyambung lisan beliau yang membawa risalah beliau. Beliau berkata kepada beliau berdua, yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira, wa tatawa'a wa la takhtalifa. Hendaknya kalian berdua mempermudah, jangan kalian mempersulit. Dan hendaknya kalian berdua memberi kabar gembira, jangan kalian membuat orang lari. Dan hendaknya kalian berdua itu rukun, saling mengerti, jangan kalian berselisih. Nah, itu luar biasa ya. Pesan Rasulullah SAW kepada 2 duta besarnya ke Yaman ini. Dan harusnya itu yang kita lakukan kepada orang-orang yang hadir di majelis-majelis ilmu dan seterusnya. Kalau ada kesalahan-kesalahan, maka kesalahan-kesalahan itu diobati. Ya, Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala itu pernah berkata bahwa di masa ini masa perlu kita lemah lembut. Banyak kita berlaku hikmah, jangan kita menggunakan uslub keras kepada orang, kemudian banyak membuat orang itu lari. Ya, pada hal-hal yang harusnya kita bisa dekatkan, ada potensi di situ, kita bisa mengajak orang kepada kebaikan, maka kita berusaha untuk melakukan hal tersebut. Kalau misalnya ada hal yang tidak baik, ya kita ini masa perlu banyak bersabar. Sebab kita harapkan dengan kesabaran itu akan terjadi lagi hal-hal yang lebih baik setelahnya, insyaallah ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Masya Allah, Allah ibarik fiik. Jazakallah khair Ustaz. Udah clear tadi buat penanya di Zoom ya. Jadi pastinya mungkin Ogut ada yang mau disampaikan, cukup? Udah selesai nih? Udah dong, ini kan kita kasih kesempatan lain dulu. Ini banyak yang ngantri mau masuk, mau konsultasi sama Ustadz ini. Oh iya Ustadz. Masya Allah. Jadi yang aku suka sih Ustadz ya, kalau dari cara pemaparannya Ustadz adalah Ustadz tuh bikin kita jadi lebih mikir. Ya kan, jadi dikasih informasi, gak bilang langsung ini salah, ini benar, gitu loh. Jadinya kitanya jadi makin pinter dan kita makin pengen riset. Nggak tiba-tiba langsung menghakimi tanpa hikmah gitu. Betul. Ya? Masya Allah. Kamu kalau berubah gitu. Soalnya itu alasannya kenapa saya ngundangnya Ustadz Zul. Kok muka lu langsung jangan mancing-mancing dong lo. Bibir lu getar gitu kan. Iya, jangan mancing-mancing lo. Iya kan banyak Ustadz, mungkin beliau sibuk. Saya panggil Ustadz dulu yang memang mau lowong buat kasih solusi. Ya, beliau sering ingat pengalaman masa lalu nih. Iya. Aduh. Kaget produktif. Sindrom produktif. Terima kasih banyak Ustadz. Makasih banyak juga dari Jazakallah Khair. Ya Ustadz, ya akhi. Masya Allah ya. Ya, makasih juga buat Ogut dan juga kawan-kawan di Zoom yang tentunya ini juga pastinya menjadi satu hal yang jangan dilewati buat kawan-kawan yang pengen nonton tayangan kita ini secara live, nobar live. Program Ramadan Takjil, jadi tinggal masukin aja informasi lebih lanjut ya, klik aja link di bawah gitu, kita masuk ke dalam Telegram, mereka dapat eksklusif di sana, bisa dapat informasi behind the scene, cerita-cerita dan lain sebagainya. Mungkin sebagai penutup Ustadz, di bulan Ramadan ini ada yang mau disampaikan kepada kita ini sebagai muridnya Ustadz gitu, insya Allah. Ramadan ini syahrul khair, bulan berlimpah dengan kebaikan. Dari pelajaran berharga di Ramadan itu melatih kita untuk memilih kebaikan dan memastikan kebaikan ini betul adalah kebaikan. Jadi itu mungkin satu makna yang sangat penting di dalam kehidupan. Kita berusaha untuk pada segala hal, apa saja yang kita lakukan, kita pastikan bahwa ini betul-betul adalah sebuah kebaikan.
Nah, untuk memastikan dia sebuah kebaikan, ini banyak hal yang kita perlu riset di situ. Nah, tapi untuk orang-orang secara umum itu caranya adalah dengan belajar. Nah, kan Nabi SAW beliau mengajarkan segala kebaikan pada umatnya, diterima oleh para sahabat. Para sahabat mengajarkannya kepada para tabi'in, dan terus kebaikan ini alhamdulillah mengalir kepada kita. Cuman perlu kita pastikan kebaikan ini adalah kebaikan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Barakallahu fiik. Masya Allah. Gitu. Aman ya Gut ya. Aman. Dakwah itu harus hikmah. Jadi nggak usah takut kalau baju masih begini datang ke kajian. Oh iya. Buat oknum-oknum udah cuekin aja, emang begitu kerjaannya. Oknum siapa sih? Dari gue nggak tahu. Banyak, gue juga sering diserang pakai baju streetwear. Padahal kan nutup aurat ya. Iya. Masya Allah.